Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi di pertemuan yang kelima, ya. Eh, Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas topik tentang pemodelan sistem, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu sistem, ya, secara sederhana. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, sistem adalah objek dari keilmuan teknik industri, ya. Nah, sistem sebagai objek keilmuan teknik industri itu mau diapakan, gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pemodelan sistem. Sebagai pengantar, ya, kita akan lihat dulu, ya, kenapa sistem itu perlu dimodelkan, ya, perlu dimodelkan. Nah, yang pertama, ya, nah ini yang tadi yang saya sampaikan, ya, sistem adalah objek dari teknik industri. Nah, sistem dalam kajian teknik industri, ya, sering juga disebut dengan integrated system, sistem yang terintegrasi. Walaupun pada dasarnya dalam pengertian sistem itu sudah tercantum makna integrasi, ya, integrated. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam definisi teknik industri, sistem terdiri dari, ya, people, orang, ya, material, ya, bahan, informasi, ya, peralatan. Ya, peralatan ini termasuk di sini adalah mesin dan energi, ya. Nah, itu adalah definisi sistem. Nah, ada kalanya sistem itu bisa berwujud artinya dapat dilihat secara kasat mata. Jadi fisiknya kelihatan, ya, berwujud fisik. Dan ada kalanya abstrak, ya. Contoh sistem yang berwujud fisik seperti yang contohkan sebelumnya adalah sistem peredaran darah, ya, sistem pencernaan. Nah, itu bisa kita lihat, ya. Nah, tapi kalau sistem pendidikan nasional, nah, itu tidak berwujud. Nah, yang akan kita lihat, ya, dalam kasus kita sebagai seorang industrial engineer adalah bahwasanya sistem itu kita mesti mendefinisikannya terlebih dahulu, ya. Nah, karena sistem ini mungkin wujudnya ada, cuma seperti yang kemarin batasannya belum jelas, ya. Nah, kita sebagai seorang industrial engineering itu bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sistem. Nah, untuk memberikan solusi tersebut kita harus memodelkan, ya, atau memodelkan sistem itu terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, maka penting, ya, penting artinya untuk memodelkan sistem, ya. Ya. Nah, kemudian model itu, ya, model yang sudah model dari sistem, ya, pemodelan sistem tersebut, ya, kita mau melihat sebenarnya permasalahannya itu secara holistik, ya, holistik. Holistik ini artinya menyeluruh, ya, secara menyeluruh, ya. Jadi ketika kita memodelkan suatu sistem, ya, maka kita ingin melihat permasalahan itu secara menyeluruh. Jadi tidak terbatas ataupun terkotak-kotak, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem? Maaf, apa yang dimaksud dengan model? Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, ini adalah sistem. Sistem ini kita modelkan, ya. Nah, ya, model ini itu artinya adalah, ya, di belakang mungkin juga ada.
adalah wujud, ya, wujud, ya, wujud atau tiruan, ya, tiruan atau bahasanya representasi, ya. Jadi representasi dari sistem yang kita bahas, ya. Jadi representasi dari sistem yang kita bahas. Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat gambar ini, ya, ini sistem, kemudian di sistem ada problem. Nah, seorang industrial engineer, ya, menyelesaikan problem ini dengan pendekatan memodelkan. Ya. Nanti keluarlah keputusan. Ya, keputusan. Ya. Kalau kita lihat urutannya, ya, ini model. Jadi problem itu dimodelkan, dapat solusi itu menjadi keputusan. Nah, keputusan itu menjadi aksi yang akan dicobakan di sistem yang sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, tahapan kita memahami sistem, ya. Yang pertama kita identifikasi dulu, ya. Identifikasi dan formulasikan masalah. Yang kedua, tentukan tujuan dan kriterianya. Mengembangkan alternatif, identifikasi modal yang sesuai. Ya, yang sesuai ini artinya apakah model yang akan kita buat itu sama dengan model yang pernah dikembangkan orang atau model baru. Ya. Kemudian memilih alternatif terbaik, menetapkan keputusan, antisipasi, dan membuat rencana aksi. Nah, ini kira-kira tahapan pendekatan sistem, maksudnya tahapan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sebuah sistem. Nah, kira-kira inilah tahapannya. Nah, kita akan bahas tahapan ini satu persatu. Nah, tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah ini merupakan tahapan yang paling penting, ya. Kenapa paling penting? Ya, karena kalau kita tidak berhasil mengidentifikasi masalah, maka solusi yang kita hasilkan tidak akan menyelesaikan masalah. Atau masalahnya salah interpretasi, interpretasi, ya. Contoh sederhana, ya. Misalnya seorang sakit, ya. Kemudian solusinya minum obat, ya. Solusinya minum obat. Nah, sembuh, ya. Barangkali sembuh. Besok muncul lagi, ya. Besok muncul lagi. Nah, artinya apa yang kita lakukan, solusi yang kita berikan itu belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya, ya. Ada akar permasalahan yang lebih dari itu. Jadi sakit itu hanya sebagai simptomnya saja, gitu, atau tandanya saja, gitu, ya. Jadi ini tahapan paling penting, mengidentifikasi masalah dari sistem. Nah, kita bisa menggunakan tools, ya. Tools ini apa ya? Alat, ya, alat pemecahan, alat identifikasi masalah, ya. Nah, ada beberapa ini, ya, yang bisa digunakan sebagai alat identifikasi masalah. Ada yang namanya 7 tools atau disebut juga dengan 7 tools. 7 tools. Jadi ada 7 alat pemecahan masalah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sebenarnya tugas Anda, ya. Tugas Anda untuk pertemuan kali ini, ya. Itu mencari apa saja yang 7 buah alat pemecahan masalah ini, yang disebut dengan 7 tools ini. Nah, silakan Anda cari, ya. Anda cari. Nanti Anda yang pertama itu nama toolsnya apa, kemudian fungsinya apa, kemudian yang terakhir contohnya bagaimana, ya. Jadi 3, ya. Namanya apa, fungsinya apa,
dan contoh penggunanya apa. Nah, coba Anda cari ya. Ini sebagai salah satu tugas bagi Anda, yaitu mencari 7 buah tools pemecahan masalah, 7 tools ya. Ya. Kemudian ada lagi cara identifikasi masalah yang namanya analisa why ya. Why. Kenapa? Jadi ketika kita menemukan sebuah masalah, kita bertanya kenapa. Contoh, banjir ya, itu adalah masalah. Ya, masalah. Kenapa banjir? Ya. Karena tersumbat ya. Saluran air tersumbat. Kenapa saluran air tersumbat? Karena membuang sampah. Ya, jadi why ya. Jadi tanya terus ya sampai ketemu inti permasalahannya. Ya. Nah, secara lebih mungkin kalau Anda pengen belajar lebih detail bagaimana analisa why ini, Anda bisa searching ya, bisa pelajari sendiri. Karena pertemuan ini kita hanya menjelaskan secara ringkas saja ya. Jadi ini ya, identifikasi masalah ini merupakan tahapan paling penting. Nah, sebagai tugas itu Anda mencari yang namanya 7 tools. Oke. Tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan ya dan kinerja. Ya. Nah, ketika kita menemukan masalah dari sebuah sistem, ya, kita akan menentukan apa tujuan dari pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang tadi, ya, misalnya dalam produksi, ya, masalahnya adalah, ya, jumlah produksi itu tidak sesuai dengan target, ya, tidak sesuai dengan target, jadi mungkin rendah, ya. Targetnya 1000, mungkin jumlah produksinya cuma 700. Nah, kita harus ketika kita memodelkan untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menentukan tujuannya. Barangkali tujuannya nanti adalah bagaimana produksi, ya, mencapai target dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, nah, itu yang disebut dengan tujuan. Jadi target terpenuhi, biaya minimal. Ya, ini disebut dengan tujuan, ini disebut dengan kinerja. Ya, target bisa saja terpenuhi, tapi biayanya mahal, cuma juga. Ya, itu disebut dengan kinerja. Saya ingin ke kampus, misalnya dari rumah, dengan waktu yang secepat-cepatnya, atau dengan biaya atau ongkos yang serendah-rendahnya. Itu namanya tujuannya ke kampus, biayanya kecil. Ya. Tahapan kedua, menentukan tujuan dan kinerja. Nah, selanjutnya adalah memodelkan. Nah, ini yang akan lebih kita bahas agak lebih mendalam. Itu memodelkan sebuah permasalahan. Nah, seperti dijelaskan di awal, ya, model merupakan representasi sistem. Representasi, ya. Menggambarkan sistem, ya, untuk tujuan tertentu. Itu arti model. Ya. Jadi kita memodelkan itu adalah meniru sistem tersebut, ya. Ya. Karena kalau kita coba di sistem yang sebenarnya, ya, itu akan menimbulkan biaya yang besar atau effortnya terlalu tinggi. Contoh misalnya tadi banjir. Nah, banjir. Nah, kita modelkan. Karena kalau kita tidak modelkan, langsung kita kita sudah dapat solusinya, langsung kita coba-coba saja, ya, menerapkan solusinya. Nah, itu kan berbahaya bagi kelangsungan orang banyak, bagi masyarakat. Ya, misalnya dibangun
waduk seperti ini, dibangun seperti ini. Nah, dengan model itu akan lebih mudah. Jadi kita tiru sistem bagaimana penanganan banjir. Nah, sistem ini yang akan kita taati, kita rubah-rubah, kita ubah-ubah parameternya. Itu disebut dengan pemodelan. Ada beberapa jenis model ya, beberapa jenis model. Nah, ini pembagian beberapa jenis model. Nah, sesuai dengan cara merepresentasikannya, ya, cara merepresentasikannya, itu model bisa dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada model ikonik ya, yaitu representasi model yang merepresentasikan sistem dalam ukuran yang lebih kecil ya. Contoh untuk bumi, representasinya adalah ikoniknya adalah globe, misalnya seperti itu. Kemudian model analog ya, yaitu representasi sistem dengan meniru sistem nyata ya. Misalnya apa? Nah, ini bangunan ya. Bangunan itu representasinya adalah market ya. Kalau Anda lihat ya, ada bangunan yang lebih kecil, itu market. Kemudian ada model simbolik ya, itu merepresentasikan sistem dengan menggunakan simbol atau lambang. Contoh, misalnya lampu merah ya, lampu merah itu menandakan bahwasanya mesti berhenti, atau lampu hijau harus berjalan. Kemudian ya, sesuai tujuannya ya, itu ada model deskriptif, ada model prediktif, dan ada model normatif. Model deskriptif ya bisa dipahami adalah mendeskripsikan suatu kejadian. Misalnya apa? Model perilaku konsumen ya. Kemudian model prediktif itu memprediksi. Contoh perkiraan cuaca ya, itu prediksi. Model normatif ya. Nah, ini model digunakan untuk mencari solusi-solusi terbaik. Nah, di mata kuliah kalkulus mungkin Anda belajar ya, persamaan garis lurus ya, mencari titik optimal ya. Nah, itu bisa disebut dengan model normatif. Kemudian berdasarkan perubahannya terhadap waktu ya. Ada model statis, ada model dinamis. Model statis yaitu model yang tidak berubah berdasarkan waktu. Sedangkan dinamis terjadi perubahan. Jadi seiring berjalannya waktu dia berubah. Kalau yang tadi sistem pencernaan, apakah berubah seiring berjalannya waktu? Rasanya tidak ya, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tapi model model tata surya barangkali berubah karena penemuan-penemuan baru, barangkali seperti itu. Nah. Kemudian ada model deterministik, probabilistik, dan uncertainty. Berdasarkan karakteristik ya. Deterministik ini ya, model yang tetap ya, yang konstan ya. Jadi parameter-parameter di dalamnya itu konstan ya. Sementara model probabilistik itu model yang
model yang parameter di dalamnya itu probabilistik. Probabilistik ini artinya membentuk pola tertentu. Dia tidak konstan, namun bisa kita prediksi. Jadi kelakuannya bisa diprediksi. Sementara uncertainty itu dia tidak bisa kita prediksi. Jadi deterministik tadi itu bisa kita prediksi perilaku dari model, ya, parameternya, keluarannya, ya, keluaran dari model tersebut. Probabilistik, ya, kalau deterministik boleh dikatakan pasti, probabilistik kita bisa prediksi, uncertainty tidak bisa sama sekali. Sementara model kualitatif adalah model yang lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya tidak menggunakan model-model matematik, ya. Bukan tidak ada hitungan, ya, tidak ada model matematik sebenarnya. Sementara kuantitatif itu menggunakan model matematik. Nah, ini kira-kira jenis-jenis model. Nah, ini alat bantu pemodelan ada dua, ya. Jadi sebelum kita membuat model ada dua contoh, ya. Yang pertama rich picture, yang ini, ya. Rich kaya, ya, picture gambar kaya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Rich picture of the construction of the Humber Bridge, ya. Jadi konstruksi, ya, pembuatan dari jembatan Humber, ya. Nah, jadi dibikin dalam bentuk gambar-gambar yang ini. Misalnya ini jembatan, ya, konstruksi. Ini masalahnya konstruksi delays. Jadi terlambat, konstruksinya lambat, biaya, ya. Kemudian geologi, cuaca, ya. Faktor pemerintah, ya, inflasi, ya, sumber daya, perkiraan biaya. Nah, ini kira-kira rich picture. Jadi menggambarkan sebuah masalah melalui gambar-gambar yang banyak, yang memperlihatkan saling keterkaitan, ya. Gambar-gambar kartun lah, kira-kira seperti itu, ya. Ini rich picture. Kemudian yang kedua tadi ada namanya influence diagram, ya. Diagram keterkaitan, pengaruh keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain. Ini contohnya influence diagram for LOD stock replenishment system. Ya, mungkin ini ada satu kasus, ya. Ini saya ambil dari internet tadi, ya. Nah, biaya total itu dipengaruhi oleh ini annual stock holding cost, ya, biaya penyimpanan, nilai permintaan, ya, kemudian biaya setup. Ini biaya setup ini dipengaruhi oleh jumlah pergantian annual number stock replenishment, ya, pengisian ulang, ya, pengisian ulang stok. Nah, ini dipengaruhi oleh stock replenishment size. Jadi ukuran pengisian ulang. Nah, ini kira-kira influence diagram, ya. Jadi menggambarkan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, ya. Nah, ini sebagai apa saja, ya, bagi Anda sebagai pengenalan saja, ya, cara untuk memodelkan sistem itu dengan menggunakan influence diagram. Ini contoh, seorang mahasiswa mencoba memodelkan permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu terkait dengan banyaknya tugas kuliah dan ketersediaan waktu belajarnya, di samping waktu untuk bersosialisasi, menolong orang tua, dan bekerja untuk memenuhi biaya kuliah. Nah, ini bagaimana, ya, caranya, ya, mahasiswa tersebut, ya, sebelum dia memecahkan masalahnya, dia mencoba memodelkan, ya. Misalnya, ya, apa yang ingin diapakannya, yang ingin tujuannya dari permasalahannya ini apa? Misalnya tujuannya adalah jumlah alokasi waktu
untuk belajar. Ya, misal. Ini tujuan. Kriterianya tadi misalnya jumlah alokasi waktu untuk belajar yang memberikan hasil IP 3,5 misalnya. Ini bagaimana dia memodelkannya? Ya. Nah, mungkin dia pisahkan dulu. Mungkin dia buat read picture-nya, ya, read picture, ya. Misalnya nih, ya. Belajar, gambar meja belajar, ya. Lagi mikir, ya. Kemudian di samping itu dia juga harus harus membantu orang tua, ya. Kemudian bekerja, ya. Kemudian juga bersosialisasi dan lain-lain, ya. Nah, jadi tahap pertama barangkali dia bikinkan read picture. Kemudian yang kedua, atau dia menggunakan yang tadi, influence diagram. Nah, ini contoh, ya, contoh. Nah, ini tidak akan kita bahas terlalu dalam, ya, karena ini sifatnya hanya pengenalan. Oke, yang terakhir, ini ya, model yang baik adalah yang bisa merepresentasikan sistem nyata dengan tingkat kesesuaian yang tinggi. Ini mungkin Anda kenal nih, ya, Google Maps. Ya. Google Maps itu adalah model dari peta, kondisi, ya, lokasi. Dan ini boleh dikatakan 90% akurat, ya, walaupun ada errornya, ya. Namun dia merepresentasikan sistem yang ada, sistem lokasi, ya, lokasi sebenarnya dengan sangat baik. Nah, barangkali kita semua sudah sering memakai ini, ya. Bahkan dipakai juga oleh orang dalam berusaha, ya. Atau ini, ya. Ini namanya market. Market ini menggambarkan keadaan pabrik atau keadaan kantor atau denah apapun secara 3 dimensi. Ya. Mirip sekali dengan nyatanya. Nah, ini disebut dengan model yang baik. Nah, nanti barangkali di sebagai closing dari saya, ya, di teknik industri yang kita pelajari itu kita akan lebih banyak bermain-main dengan yang namanya model matematik, ya, model matematik, ya, model matematik. Barangkali itu saja, ya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.